Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Yes. jadi di samping saya ini adalah Ardian Yap. Arista, fasilitator desa dari PRSF Indonesia yang mendampingi desa Nangga Nangka Betung. Betung ya. Nangga Betung itu kecamatan mana sih? Ya, Nangka Betung itu Kecamatan Boyan Tanjung, Bayan Kabupaten Kapuas Hulu. Tanjung ya. Jadi bagaimana nih Ardian pendampingan selama di sana nih? Apa suka dukanya nih? Baik, selama saya mendampingi dan dipercayakan dari Yayasan PCF Indonesia untuk khususnya di Desa Nangka Betung, ya sangat masyarakat sana sangat welcome dan eh, hutan sana juga sangat bagus. Ya. Terlihat dari beberapa kali kita mengikuti dan mendampingi tim patroli masuk ke dalam hutan dan suasananya sangat luar biasa. Keanekaragaman hayatinya juga sangat sangat banyak. Sangat terjaga ya. Sangat terjaga dan pohon-pohonnya masih sangat-sangat besar lah. Ya. Jadi mengenai patroli ini saya suka di patroli ini walaupun saya tidak pernah patroli hutan tapi melihat foto-foto kalian, gambar-gambar kalian. Itu sih bagaimana sih sebenarnya suasana ketika dalam hutan tuh? Baik. Tim patroli ini biasa sebelum melakukan kegiatan patroli dia biasanya rapat persiapan. Rapat persiapan dia mempersiapkan apa yang harus dibawa saat ke dalam hutan, ke wilayah atau kawasan hutan desa. Biasa tim yang berangkat dalam satu tim tuh ada 10 orang, terdiri dari ketua tim dan anggotanya. Di dalam anggotanya juga ada dibagi lagi tugasnya. Dia ada perintis, ada pengenal pohon, ada pencatat dan pembawa alat seperti GPS, kamera dan smart patrol. Jadi memang standarnya memang sudah ada ya? Ya, standarnya sudah ada. Jadi guys, kawan-kawan patroli ini ketika melakukan patroli itu bukan hanya sekedar masuk hutan ya? Ya, bukan. Ya memang sudah ada SOP-nya, sudah ada standarisasinya, ada alatnya dan sebagainya. Cuman ngomong-ngomong, kalau kalian tidur tuh di mana sih? Baik, untuk tim patroli itu yang saya dampingi, dia melakukan ketika patroli itu biasa ada 5 hari atau 4 hari. 4 hari dalam hutan tuh? Berarti ada 3 malam atau 4 malam di dalam hutan. Jadi dia ketika malam sore tim itu melakukan atau pembuatan tenda sederhana untuk berkemah di situ. Jadi masak dan tidur dalam keadaan sederhana. Karena kita tetap harus menjaga hutan itu, tidak boleh menebang pohon dan membuka areal atau merusak areal di hutan desa itu. Gitu guys. Jadi itu standarnya. Jadi bukan hanya main tebang-tebang lalu buat itu enggak ya? Ya enggak. Jadi kalau malam tuh ada gangguan enggak sih? Ya kalau secara gangguan yang ini tidak, tapi ketika kita menghadapi biasa cuaca yang ekstrim seperti hujan atau cuaca yang tidak mendukung itu juga terasa mengganggu juga gitu, ada kedinginan. Tapi memang tim ini sangat kuat, jadi daya tahannya juga luar biasa, kena semangatnya juga untuk menjaga hutan itu tentunya. Iya, jadi guys, jadi mereka ini memang karena memang kebanyakan memang ada di situ orang kampung, jadi ketahanan fisik mereka itu memang sudah biasa sebenarnya. Beda dengan orang kota nih. Ini sekarang orang kampung masuk kota nih. Beda dia. Jadi saya lihat 4 hari ya. 4 hari, 5 hari dalam hutan itu sebuah hal yang menurut saya yang belum pernah masuk hutan itu rasanya luar biasa perjuangannya ya. Apalagi menerabas yang tidak ada jalannya dan sebagainya. Selama patroli ini apa yang binatang yang pernah ditemukan? Ya, karena khususnya di Desa Nangka Betung, hutan Desa Nangka Betung, Punjung Batara itu ada beberapa kawasan yang memang jarang sekali masyarakat ke sana gitu, karena medan dan jarak tempuh yang sangat jauh. Jadi ketika kita masuk daerah-daerah yang jarang dimasuki oleh warga sana, jadi banyak sekali
seperti kancil bisa kita temui gitu kan, landak. Dan pernah ketika saya pendampingan itu kan, tim patroli berjalan di satu ada pohon kayu yang sudah tumbang dan berlubang. Tiba-tiba ketika salah satu tim menginjak itu dan ternyata di dalamnya pohon yang sudah lapuk itu berlubang, ternyata dia sarang landak. Jadi ada beberapa landak yang berhamburan dan sampai ada yang nabrak ke salah satu tim itu gitu kan. Jadi ya kaget dan sebenarnya di situ enggak, sebenarnya harusnya didokumentasi, kena kaget, kena diserang diserang ya, bukan diserang, ditabrak sama landak, karena dia landak kaget, tim patroli juga kaget gitu. Itu yang menurut kami sangat luar biasa gitu. Akhirnya bisa tidak sempat mendokumentasikan. Tapi cerita itu tetap bisa diceritakan gitu. Tapi kalau cerita-cerita orang-orang tua dulu, sebenarnya di hutan kita tuh ada apa sih? Ada orang hutan enggak sebenarnya? Ada beruang apa segala gitu? Kalau beruang, jejak-jejak di pohon dan dia bekas-bekas makanan itu masih ada, seperti dia ngambil sarang madu gitu kan, itu masih ada cakarannya yang bisa kita jumpai. Cuman kalau orang hutan kena daerah situ juga termasuk dikelilingi kampung-kampung tetangga gitu kan. Semenjak hutan desa itu tidak pernah lagi ada jejak, cuman cerita orang tua dulu pernah ada di situ, mungkin pernah lewat dan sebagainya membuat sarang di situ. Tapi untuk sekarang masyarakat juga belum ada informasi yang menjumpai jejak orang hutan di situ. Tapi kalau burung banyak ya? Burung banyak, ya, yang asli situ. Burung asli masih banyak, terutama beberapa jenis rangkong, dan masih bisa tim patroli itu dengar dari kejauhan dan bisa melihat langsung dia terbang melintasi jalur patroli gitu. Oke, jadi guys, ternyata masih banyak hewan yang ditemukan di sana ya. Cuman orang hutan karena mungkin banyak desa di kiri kanan, jadi menyebabkan dia minggir ya. Tapi bukan berarti mungkin suatu saat dia pasti ke situ juga ya. Biasanya kalau ada buah-buahan ya ada apa ya. Oke guys, jadi mengenai patroli hutan ini merupakan hal yang sangat penting dalam konservasi yang ada di Naga Betung. Kemudian semenjak kalian melakukan patroli ini, apa impact-nya atau bagi masyarakat bagaimana? Apakah masih ada perburuan atau masih masyarakat mulai tersadarkan dengan pentingnya hutan itu? Baik. Ketika LPHD berjalan gitu dengan adanya patroli rutin di hutan desa, maka masyarakat itu mulai menyadari bahwa hutan ini benar-benar dijaga supaya tidak ada kepentingan individu untuk merusak pengambilan pohon dan penambangan di kawasan hutan. Jadi semenjak patroli ini juga masyarakat bisa bergabung di tim dan mendapatkan uang ganti hari di situ. Jadi mereka juga dapat manfaat dari menjaga hutan. Dengan adanya patroli mereka diberikan honor gitu kan, diberikan fasilitas untuk kegiatan patroli, kena konsumsi dan sebagainya selama di lapangan itu diberikan, difasilitasi. Seandainya ya, kalian bisa membayangkan kalau tim patroli ini tidak ada, gimana nasib hutan kita? Ya, karena masyarakat Naga Betung khususnya sudah mulai menyadari gitu kan pentingnya menjaga hutan. Jadi yang saya dengar dari beberapa tokoh masyarakat di sana, saya juga kadang membuat challenge gitu kan, gimana kalau kita tambang aja gitu kan, kita aja. Tapi mereka bilangnya ini leher saya aja ditaruhan, walaupun tidak ada program yang ini, kami tetap menjaga hutan. Karena kami sadar air bersih yang kami minum sekarang di kampung kami adalah air bersih yang dari hutan desa. Maka ketika kami menjaga hutan desa, maka kami tetap mendapatkan manfaat, walaupun tidak ada patroli, tidak ada kegiatan untuk LPHD, tapi kami selalu mendapatkan air bersih dari hutan desa. Itu yang jadi menurut saya sangat luar biasa gitu masyarakat Naga Betung. Itu ini bagus sekali. Itu berarti yang terpenting adalah kesadaran masyarakat ya. Kalau masyarakat tidak sadar, walaupun dijaga sekalipun ya tetap
keinginannya ini tim patroli lagi ke Pontianak nih, ayo kita tambang, nah, kan gitu. Itu yang tidak baik. Jadi kita berharap bahwa kesadaran masyarakat Nangga Betung untuk menjaga hutan itu tidak hanya sekedar adanya tim patroli ya, tapi memang murni kesadaran dari mereka sendiri, itu yang penting. Mungkin ini yang terakhir, gimana Bang Adrian, kelanjutan dari program ini, kemudian harapannya kepada masyarakat terhadap hutan yang ada ini. Baik, harapan kami baik dari harapan dari masyarakat Nangga Betung, terutama kami di masyarakat desa juga sangat mengharapkan support dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun swasta, untuk sama-sama membangun dan menjaga keberlangsungan dari hutan desa, sehingga masyarakat dengan menjaga juga mereka dapat manfaat secara lebih, kesejahteraannya meningkat, bukan karena menjaga mereka malah miskin gitu kan, tapi harapannya ketika masyarakat menjaga hutan, masyarakat ini lebih sejahtera. Jadi ketika masyarakat sejahtera, mereka tetap menjaga dengan punya kekuatan secara finansial di dalam kampung gitu. Jadi hutan terjaga, masyarakat sejahtera. Itu bisa jadi moto untuk keberlangsungan hutan di hutan desa. Oke guys, itu tadi harapan dari pihak Persep maupun dari pihak LPHD sendiri, bahwa mereka siap menjaga hutan, tapi juga tolong juga diperhatikan masyarakatnya soal kesejahteraannya. Demikian guys, podcast saya dengan Ardian Arista sebagai fasilitator desa Nangga Betung. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di podcast yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.